Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih pagi hari yang indah. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu bagaikan dupa berbau harum. Kami buka hati untuk menerima firman-Mu. Biar Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kami, sehingga kebenaran yang kami sampaikan, yang kami dengar, itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami semua sehingga kami ada perhatian penuh terhadap firman Tuhan. Lewat firman-Mu mengubahkan hidup kami, hati kami, sehingga kami boleh tetap setia di dalam mengiring akan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semua. Shalom, Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Mantap, Bu. Mantap. Suaranya serak-serak merdu. Terima kasih yang sudah memberikan kepercayaan untuk bagi berkat firman Tuhan. Sebenarnya saya beritahu sama suami saya, cukup aja toh, cukup aja Pak Edi. tapi puji Tuhan, kita mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita saling belajar, saling menguatkan, dan terima kasih. Yang mungkin kalau dalam saya menyampaikan firman, ya walaupun suami istri tidak beda, Pak Edi orangnya kan suka guyon ya. Haleluya, tapi puji Tuhan ya. Salam kenal juga buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5, ayat 15 dan 16, saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan saya berikan tema, hidup adalah kesempatan. Ayat ini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup yang saksama artinya hidup yang cermat, teliti. Perhatikan kamu hidup. Jangan sembarangan hidup. Jangan asal hidup. Tetapi kamu harus memperhatikan. Kata perhatikan berarti sesuatu kalimat yang sangat penting. Iya kan? Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan cermat, perhatikan dengan teliti bagaimana kamu hidup di akhir zaman ini. Firman Tuhan katakan, jangan asal hidup, jangan hidup kita seperti orang bebal, tetapi kita harus hidup seperti orang arif. Kenapa dikatakan jangan hidup kita seperti orang bebal? Orang bebal adalah orang yang tidak mau dinasihati. Orang bebal, orang yang hidup maunya sendiri. Orang bebal, orang yang egois, merasa dirinya pinter, merasa dirinya hebat, tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain.
Jangan hidup kita seperti orang bebal. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, berarti hidup kita harus sama seperti Kristus. Kalau tidak boleh hidup seperti orang bebal, firman Tuhan katakan kita harus hidup seperti orang arif. Orang arif, orang bijaksana. Orang arif, orang yang taat kepada firman Tuhan. Orang arif, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Orang arif, orang bijaksana, orang yang mau menerima segala kelebihan, kekurangan orang lain. Orang yang mau mendengarkan masukan-masukan nasihat. Firman Tuhan ingatkan kita, jadilah seperti orang yang arif, jadilah seperti orang yang bijaksana, sehingga hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, hidup kita ini menjadi berkat buat banyak orang. Makanya kalau Tuhan memberi kita waktu sampai saat ini, ayo kita mau atur hidup kita, waktu kita dengan baik. Jangan hidup kita dihabiskan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jangan hidup kita dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Tetapi biarlah hidup kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah kesempatan. Dalam ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berbicara waktu, pengertiannya ada dua hal. Waktu menunjukkan angka. 1, 2, 3. Seperti jarum jam. Ada angka 1, 2, 3. Jam 1, jam 2. Dan juga waktu menunjukkan berbicara tentang kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama seperti kita pada pagi hari ini. Waktu yang kita pakai kemarin tidak akan terulang lagi hari ini dan besok. Karena waktu itu terus berganti, Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya? Apakah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, kita sudah pakai untuk memuliakan Tuhan? Ataukah hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri? Berbicara waktu, itu ibaratnya seperti es batu ya Bapak Ibu. Es batu itu dipakai atau tidak dipakai pasti akan cair. Kalau kita keluarkan dari kulkas, es batu itu iya kan? Nah, kita mau minum, kita tidak minum, pasti akan cair. Demikian juga dengan waktu, dengan kesempatan. Kita pakai waktu itu, kita tidak pakai waktu itu waktu itu akan habis. Setiap kita memiliki waktu yang sama sehari 24 jam. Iya kan? Bapak Presiden, kita, semua waktu yang sama. Tapi tidak semua orang mempergunakan waktu itu dengan baik. Ada orang menghabiskan waktu 24 jam dengan hal-hal yang berguna. Dengan hal-hal yang baik. Tetapi ada orang menghabiskan waktu itu hanya untuk berpesta pora, mabuk mungkin, bersenang-senang, memenuhi hawa nafsu, keinginan dunia. Makanya Alkitab mengingatkan kita, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Tidak selamanya kesempatan itu, waktu itu berpihak terhadap kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini.
Tetapi selama kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan berada di dunia ini, kita mau pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kalau saya boleh sampaikan ada beberapa hal. Pertama, kesempatan untuk berbuat baik. Tuhan beri kita umur panjang, beri kita waktu, beri kita kesempatan. Ada maksud Tuhan di balik waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk berbuat baik. Tidak selamanya loh kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Makanya kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan, ayo kita lakukan, kita praktekkan, kita tunjukkan kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada orang lain. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Karena itu yang diajarkan Tuhan di dalam setiap hidup orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang peduli dengan kita, itu gampang, mudah. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita, wow, itu butuh namanya apa? Kesiapan hati. Ya kan? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang dunia pun bisa melakukan hal itu. Karena kamu berbuat baik kepada saya, karena kamu suka memberi saya pun akan melakukan itu. Orang dunia pun bisa melakukan itu. Ya kan? Tetapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak adil terhadap kita. Berbuat baik terhadap orang yang menfitnah kita. Itu tidak gampang. Walaupun mudah diucapkan, tapi prakteknya tidak gampang. Butuh namanya kesiapan hati. Butuh Roh Kudus untuk memampukan kita sehingga kita melakukan itu. Dan kita mau belajar kesempatan yang Tuhan berikan berbuat baik kepada siapa aja, kepada semua orang. Berbuat baik kita tidak boleh memandang, oh kamu itu seagama dengan saya, tidak. Kamu itu sukunya sama tidak dengan saya. Warna kulitmu sama tidak saya. Kalau sama saya mau berbuat baik dengan kalian. Tidak seperti itu. Saudara-saudara. Kita mau berbuat baik kepada siapa saja. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 10, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada siapa? Rekan-rekan kita seiman. Jadi kalau Tuhan tanamkan di hati kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, lakukan itu. Tanpa harus kita melihat latar belakang orang, suku, warna kulit. Tapi apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita, percaya Tuhan akan membalas semuanya itu. Firman Tuhan katakan, kalau kamu pun memberikan hanya air putih, cangkir air putih pada salah satu murid Tuhan, anak Tuhan, upahmu tidak akan hilang. Apalagi mungkin kamu memberikan lebih daripada itu. Pergunakan kesempatan untuk berbuat baik. Walaupun apa yang kita lakukan kepada orang, mereka tidak membalas kebaikan kita, no problem, tidak masalah. Karena kalau kita melakukan kebaikan pada orang, kita tidak menuntut orang itu untuk membalas kebaikan kita. Kita hanya mempraktekkan firman Tuhan. Dibalas, nggak dibalas, terserah. Ucapkan terima kasih, tidak, ya terserah. Yang saya tahu, saya melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah berhutang budi terhadap hidup kita. Banyak contoh yang Tuhan Yesus sudah ajarkan berbuat baik, ya kan? Walaupun orang-orang menyakiti dia, menyalibkan dia, meludahi dia. Tapi apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka.
mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama masih ada kesempatan, mari kita mau berbuat baik kepada siapa saja yang Tuhan gerakkan untuk kita menunjukkan kebaikan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7, jika seorang tahu berbuat baik, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia dikatakan berdosa. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita berbuat baik, tapi kita tidak melakukan hal itu, firman Tuhan katakan kita berdosa. Berarti dikategorikan berdosa bukan berarti orang itu mencuri, orang itu membunuh, orang itu menfitnah, iya kan? Ternyata Alkitab mengatakan kalau orang itu tahu, saya dan Bapak Ibu tahu, mengerti, berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Selama masih ada kesempatan, ayo kita mau berbuat baik kepada siapa saja seperti firman Tuhan katakan. Terutama kepada rekan-rekan kita seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau diberikan kesempatan waktu, kita harus berbuat baik. Kesempatan berikutnya, kita harus menceritakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Kita harus bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saat kita susah, Tuhan hiburkan kita. Itu pertolongan Tuhan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Itu pertolongan Tuhan. Saat kita dalam masalah, Tuhan datang, menolong, memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Apa yang kita sudah alami, kita ceritakan itu kepada orang lain. Kita ceritakan betapa besar kebaikan Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa baik Tuhan sudah menolong kita. Sehingga apa yang kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, orang-orang yang mendengarkannya juga mendapat berkat dari setiap kesaksian-kesaksian yang kita alami. Jangan kita menerima kebaikan Tuhan hanya untuk kita saja. Tetapi mari kita dikasih kesempatan, kita harus ceritakan itu kepada orang lain. Saksikan itu pada orang lain. Sampaikan itu kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Kita ingat di Alkitab perempuan Samaria, ya kan? Bagaimana latar belakangnya perempuan yang tidak baik. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidupnya. Sehingga dia menjadi seorang perempuan yang baik. Seorang perempuan yang diubahkan hatinya. Setelah dia sudah menerima perjumpaan dengan Tuhan, dia bertemu dengan orang-orang sekampung, orang-orang Samaria, menceritakan akan perbuatan pertolongan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang-orang Samaria yang mendengarkan kesaksian dari perempuan ini, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu saya mengajak kita semua, kita juga diberikan kesempatan Tuhan untuk menceritakan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Karena kalau kita jujur kan setiap saat kita menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin kalau kita mau catat di buku kita, setiap saat pertolongan Tuhan sangat-sangat banyak. Kita tidak bisa ungkapkan, kita tidak bisa nulis semuanya itu. Sebab itu dengan pertolongan, kebaikan yang Tuhan berikan pada kita, kesempatan buat kita menceritakan, bersaksi kepada orang lain, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan.
Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya itu. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk menyaksikan pertolongan Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. PI. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Beritakan Injil, berbicara tentang Injil itu menceritakan tentang Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu Injil. Inti daripada Injil itu beritakan tentang kematian Tuhan, beritakan Tuhan Yesus dikuburkan, beritakan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kesempatan Tuhan berikan untuk kita memberitakan Injil. Jangan kita memberitakan kekurangan orang lain. Jangan kita memberitakan kejelekan orang lain. Jangan kita beritakan kelemahan orang lain. Tapi Tuhan suruh kita untuk kita bisa apa? Beritakan Injil kepada orang lain. Di dalam Matius 28, 16 ayat 20, di situ sangat jelas Tuhan Yesus merintahkan pada murid-muridnya untuk mereka pergi beritakan Injil. Karena itu pergilah, firman Tuhan katakan pada murid-murid. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan kehendak Tuhan. Saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan. Tugas kita juga untuk memberitakan Injil. Beritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Katakan Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu sanggup menyelamatkan kita. Sanggup membebaskan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah mati di puncak bukit Golgota untuk menebus dosa kita, memberikan keselamatan. Itu yang kita sampaikan, beritakan, ceritakan kepada orang lain. Persoalan mereka datang kepada Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kita. Persoalan kita memberitakan Yesus juru selamat, memberitakan tentang Yesus yang berkuasa, memberitakan sebagaimana firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tugas kita menceritakan Tuhan Yesus juru selamat umat manusia. Perkara orang itu datang atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Yang penting selama Tuhan beri kita waktu, selama Tuhan beri kita kesempatan, ayo kita sampaikan itu. Baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, orang-orang yang kita jumpai. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan berita Injil. Masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Dan kita ini sebagai utusan-utusan Tuhan, beritakan Injil kepada banyak orang. Beritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Kalau mereka bisa datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersukaria. Kita tidak tahu benih firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Apakah tumbuh atau tidak? Mungkin itu sehari, 2 hari, seminggu, berapa tahun kemudian. Tidak masalah. Yang penting tugas kita beritakan Injil. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga terbeban dengan orang-orang lain. Sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Sebab itu tugas kita, beritakan Injil. Beritakan kebenaran, beritakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tadi pujian yang sudah dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Bila saatnya tiba, bila kita tidak berdaya lagi, bila kita sudah sakit, tidak kuat lagi, ataupun sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kapan Bu kita itu mau melayani Tuhan? Ya saat sekarang, nggak boleh menunda-nunda. Firman Tuhan katakan,
Ya kan? Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada. Kita harus pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Di bidang mana yang Tuhan percayakan kita untuk melayani Tuhan? Karena tidak semua dipercayakan Tuhan sebagai gembala untuk melayani di mimbar berkhotbah, ya kan? Tetapi ada talenta-talenta, ada bidang-bidang yang Tuhan percayakan kita untuk bisa melayani Tuhan. Contohnya, kita terbeban dengan pelayanan sekolah minggu, kerjakan itu. Kita terbeban dengan pelayanan anak muda, kerjakan itu. Kita terbeban dengan pelayanan lansia, kerjakan itu. Kita dipakai Tuhan sebagai pendoa-pendoa, kerjakan itu. Kita dipakai Tuhan sebagai singer, song leader, penyambut tamu, ya kan? Pemain musik, kita kerjakan itu. Apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan, selama masih ada kesempatan, ayo kita pergunakan. Atau mungkin kita yang diberkati lewat keuangan pun, kita bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Profesi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai dokter, apapun profesi kita, kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan tidak bisa iri kepada kaki, ya kan? Kaki tidak bisa iri kepada mulut. Telinga tidak bisa iri kepada hidung. Masing-masing anggota tubuh mempunyai fungsinya masing-masing. Demikian juga kita, Bu Nana, Bu Pungki, Bu Nita, Pak Hari, Pak Edi, saya, dan lain-lain. Ya kan? Setiap kita dikasih Tuhan talenta masing-masing. Yang jelas kepercayaan yang Tuhan berikan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menunda, nanti aja Tuhan, aku belum diberkati, aku masih miskin, aku masih muda, nanti aja Tuhan, nanti aja saya melayani kalau saya sudah kaya. Itulah omongan kita. Setelah sudah kaya, apakah omongan kita masih kita bisa pegang? Ataukah kita katakan, selamat tinggal Tuhan? Nah, ada seorang pemuda, dia didorong untuk melayani sama seorang hamba Tuhan pendeta SMA. Kamu ayo ikut terlibat dalam pelayanan. Kamu bisa musik. Nanti aja Bapak Gembala, nanti saya sudah lulus. Udah lulus diingatkan lagi. Ayo kamu melayani. Kamu dikasih kepercayaan musik. Nanti aja kalau saya sudah lulus kuliah. Oke. Nah, setelah lulus kuliah diingatkan lagi, ayo kamu melayani, katanya nanti lulus SMA, nanti setelah sudah lulus, nanti aja Pak Pendeta kalau saya sudah bekerja. Nah, udah bekerja diingatkan lagi, ayo melayani. Aduh Pak, nanti itu Pak, aku masih sibuk dengan pekerjaanku, nanti aku sudah longgar, nanti saya kalau sudah mapan, pemasukannya banyak, baru saya melayani. Oh ya, namanya seorang hamba Tuhan, ya silakan. Hanya sekedar mengingatkan. Satu waktu ternyata dia sakit, masuk di rumah sakit. Sebagai seorang gembala, kan harus tetap melayani kan. Itu salah satu tugas. Bapak Gembala, Bapak Pendeta datang di rumah sakit dengan membawa bunga. Tapi bunga yang layu, agak kering, agak layu, bawah. Besuk dia. Kemudian si pemuda ini berkata, loh Pak, kok bawa bunga kayak gitu? Layu, sudah kering. Apa enggak ada bunga lain yang segar, yang baik? Kemudian Bapak Pendeta katakan, ini bunga ini ibarat hidupmu. Waktu bunga ini segar-segar, baik dilihat orang, senang, ya kan? Dipandang orang baik. Setelah bunga itu layu, orang sudah kurang memperhatikan bunga itu. Kamu seperti ini, waktu kamu kuat, waktu kamu sehat, waktu kamu berjaya, kamu terus janji mau melayani Tuhan. Oh ya Bapak Pendeta, saya janji, doakan saya. Kalau saya sembuh Bapak Pendeta, pasti saya akan melayani Tuhan. Tugas saya hanya mendoakan.
Kalau kamu masih dikasih umur panjang sehat tokoh itu urusannya Tuhan. Setelah tidak berdaya, setelah sakit, setelah sudah dipanggil Tuhan, menjelang panggil Tuhan, baru mengucapkan kata-kata itu. Dulu waktu diingatkan, nanti aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan. Ayo kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Di bidang apapun yang Tuhan percayakan. Pelayanan kecil, pelayanan besar, apapun pelayanan kita. Di mata Tuhan semua sama. Asalkan kita melakukan pelayanan dengan ketulusan hati kita. Firman Tuhan katakan kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan bukan untuk kesombongan diri kita, bukan untuk pamer kepintaran kita. Tidak, tapi kita melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kita pagi hari ini mau belajar akan firman Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif bijaksana. Kita pergunakan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk berbuat baik sebagaimana Tuhan ajarkan. Kesempatan untuk menceritakan pertolongan Tuhan pada orang lain. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Kesempatan untuk melayani akan Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita. Selama Tuhan masih beri kesempatan buat kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silahkan ditutup dengan doa dulu Ibu, doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengatur hidup kami ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak sia-siakan. Tapi kami mau menunjukkan berbuat baik kepada banyak orang. Kami mau menyaksikan pertolongan Tuhan. Kami mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kami mau melayani Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak sia-siakan. Tapi kami mau pakai itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar bertumbuh, berbuah-buah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih hambanya Ibu Adeline yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini mohon maaf ini di luar lagi ada senam berisik musiknya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi karena ada suara berisik di luar, nanti saya mohon kesediaan Pak Edi untuk berdoa buat kita ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Berarti saya akan menjadwalkan lagi Ibu nanti berikutnya. Tenang Bu, kalau hambanya yang berbicara cukup saya tenang, nggak usah cari-cari. Ya, terima kasih. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Nanti Ibu Nita, doa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ya Bu. Ini dong. Terima kasih Bu Nita. Mantap, mantap. Ya. Kemudian juga untuk Pak Edi, mohon mendoakan kami semua dan sekalian menutup ibadah dan doa berkat ya Pak. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi juga begini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat dulu satu pujian yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita lakukan apa yang membuat Tuhan Yesus senang. Kita renungkan firman ini dan kita lakukan. Bukan hanya didengerin doang, tapi kita lakukan. Mari.
yang ada di Zoom ini. Kami percaya Tuhan ini semua kemurahan daripada-Mu saja. Bapa, kami juga bersyukur untuk firman-Mu boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu yang indah buat kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami pada saat-saat di kesempatan ini. Bapa, ajar kami untuk peka melihat waktu, melihat segala sesuatu sehingga kami boleh tetap memuliakan Engkau, menyaksikan Engkau, melakukan kebaikan yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa, kami ingin serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memimpin pucuk pemimpin dari Bapak Presiden, Pak Jokowi, Pak Maruf, sampai ke pelosok-pelosok pejabat-pejabat pemerintahan-Mu yang ada di desa-desa. Tuhan, kami serahkan Tuhan dari kota sampai ke desa, semua biarlah mereka menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Mereka yang mau berhikmat dan selalu dengar-dengaran akan Engkau. Terlebih-lebih bagi anak-anak-Mu yang ada duduk dalam jabatan-jabatan atau pemerintahan. Biar mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, beritakan firman-Mu di dalam perkataan dan perbuatan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala kebijakan-kebijakan pemerintahan dan segala sesuatu yang menjadi proses di dalam negara kami ini, baik dalam pilkada, baik dalam nanti pilpres. Tuhan, hanya Engkau yang acara, biarlah semua yang terbaik yang Kau berikan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan aparat-aparat keamanan kami, TNI dan Polri, dimanapun mereka ditugaskan, baik di kota maupun di pelosok daerah, di bukit-bukit dan di gunung-gunung. Tuhan, Engkau juga mau tilik mereka, Engkau akan menjagai mereka. Biarlah Engkau juga membimbing keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada. Segala hal yang mereka rindukan, biarlah yang pergumulan-pergumulan mereka, Engkau juga membuka segala sesuatu menjadi yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di sekitar kami, negara-negara di sekitar kami, baik yang superpower, baik yang sedang bertikai ataupun sedang menyusun segala sesuatu, biarlah mereka juga boleh dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan, kami juga serahkan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, PS, dan pelayan-pelayan altar, tim musik, dan segala sesuatu yang sedang dan rindu melayani Engkau, dimanapun mereka berada, baik gembala sidang di pusat-pusat kota ataupun yang sedang berada di penghujung-penghujung sudut-sudut di area-area terpencil. Tuhan juga akan membuka dan memberkati mereka sehingga di dalam segala pelayanan mereka, mereka percaya Tuhan memimpin dan memberkati mereka. Pergumulan secara pribadi di dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu, baik di dalam misi visi gereja atau di dalam segala hal keluarga, suami, istri, dan anak. Tuhan, Engkau juga hadir di dalam kehidupan mereka. Mujizat-mujizat-Mu boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang indah untuk melayani Engkau, Engkau akan selalu membuka dan memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Engkau menjagai kami sepanjang kawal malam, sehingga hari ini ada dan kami telah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin kami sepanjang hari ini untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati Ibu Pungki, Engkau memberkati putra-putrinya, Engkau memberkati akan segala kebutuhannya, jeritan hatinya yang terdalam, yang orang lain pun tidak tahu, tetapi semua tidak tersembunyi bagi telinga-Mu, sebab Engkau Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, namun telinga-Mu tajam sampai mengetahui akan setiap isi hati kami. Engkau memberkati Ibu Nita Simorangkir dengan segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi, dengan cita-cita dan kerinduan yang diperjuangkan, dengan segala kebutuhan yang harus dicukupi. Tuhan, Engkau pemelihara kami yang sempurna. Engkau melindungi dan memberi kekuatan. Engkau memberi hikmat dan kemampuan, sehingga semua boleh dikerjakan dan dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu Pak Hari. Tuhan, Engkau melihat akan jeritan hatinya,
apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan kiranya berkenan dan menjawab dan mewujudkannya, sehingga hamba-Mu Pak Hari boleh bersukacita. Sisa-sisa sakit penyakit yang ada, kami tengking, kami hancurkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus jadi sembuh, jadi sehat, sehingga hamba-Mu Pak Hari dapat leluasa bekerja dan melayani, beraktivitas, dan melakukan banyak hal untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kuduskan rumah tangganya, sucikan, berikan ketentraman dan kesukacitaan. Engkau berkati anak-anaknya agar berhasil mencapai cita-cita. Demikian pula saudara Yosua, Tuhan memberkati di dalam setiap jeritan hatinya, kerinduannya, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Dalam segala apa yang menjadi mimpinya, Tuhan sanggup mewujudkannya tepat pada waktunya. Ibu Nana yang sempat bersama-sama kami, Tuhan juga memberkati kerinduan hatinya. Tuhan menolong, membawa dia kepada seseorang yang Tuhan telah persiapkan jauh-jauh hari untuk boleh menjadi teman sepasang, teman yang sepadan bagi kehidupannya, sehingga dengan demikian hari-harinya boleh dijalani dengan sukacita dan dalam kebersamaan cinta yang indah. Tuhan berkati akan keluarga besarnya, Tuhan menolong dan campur tangan. Kami percaya berkat besar tersedia dan segala yang terbaik Tuhan telah persiapkan bagi kami. Karena itu kami hendak bersyukur dan kami tengadahkan tangan kami arahkan hati kami untuk hanya berharap dan bergantung kepada Engkau saja. Saudara yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita pertolongan, kasih sayang nikmat pemeliharaan, campur tangan pembelaan, serta tuntunannya yang ajaib terjadi dalam hidupmu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kita yang diberkati berkata, amin.